Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Selamat pagi, selamat datang serta selamat kita bertemu kembali untuk bersama-sama datang menyembah Tuhan kita. Kita akan naikkan pujian kita berikan hormat kepada Tuhan yang senantiasa mengasihi memelihara hidup kita. Mari katakan beri puji
Kita bersyukur untuk hari-hari yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Hari ini kita bersuka cita karena kebaikan Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita. Hari ini
duka yang harum bagi-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, biarlah firman-Mu boleh memberkati setiap kami Tuhan. Terlebih dan terkhusus kami percaya bahwa firman-Mu adalah terang bagi setiap kehidupan kami yang saat ini dalam kegelapan. Dan kami percaya Tuhan akan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang hadir pada saat ini melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan terkhusus hamba-Mu Tuhan. Biarlah Kau sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu. Biarlah firman Tuhan senantiasa menjadi firman yang hidup bagi kami. Terima kasih Tuhan, kuasailah tempat ini. Biarlah Engkau akan memberkati pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman-Mu ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam saudara sekalian. Ya, selamat beribadah pada pagi ini. Ya, selamat Natal saya ucapkan yang kesekian kalinya. Memang Natal itu tidak melulu tanggal 25. Ada yang menyampaikan begitu, dan sebenarnya kita memperingati Natal itu ya Desember, ada yang Januari, ada yang sebelumnya, tidak jadi masalah. Yang penting kita menyadari Yesus Kristus telah lahir dalam hati kita. Ya, saudara sekalian, saya akan menyampaikan firman Tuhan biasa, yaitu tentang aku menemukan. Ya, saya beri tema begitu. Ya, saudara sekalian, ini hal yang biasa, tapi firman Tuhan itu tetap luar biasa, untuk kita sekalian. Nah, pada kesempatan ini, sebagai pengantar, ucapan tersebut di atas dikatakan orang-orang yang mendaki gunung biasanya, ya. Jadi sementara ini sedang hangatnya ke Gunung Semeru, Gunung Merapi yang sedang batuk-batuk, ya, berbahaya. Ya, saudara sekalian, terutama orang-orang yang tersesat, tidak tahu jalan, kehilangan arah, itu fatal akibatnya. Bisa mati kelaparan, kehausan, kedinginan, dan sebagainya. Saudara sekalian, maka saya berikan judul ini, menemukan jalan maka akan hidup. Di dalam hidup ini juga begitu. Kalau kita tidak menemui jalan, kita akan mati seperti orang yang di gunung tadi. Tapi kita sekalian telah menemukan, yaitu Kristus. Amin. Kristus telah kita temukan. Pegangan hidup saudara untuk selama-lamanya. Ya, jadi kita telah menemukan jalan. Kita yang hidup di dunia ini juga begitu. Maksudnya dalam hidup di dunia ini, kalau kita hidup sudah berjumpa dengan Kristus, saya sampaikan tadi, tapi juga bertobat. Ini penting saudara. Ada yang hanya berjumpa dengan Kristus tapi tidak bertobat. Ya, maka saya tambah di sini, dan firman Tuhan itu berjumpa dengan Kristus dan bertobat, kita pasti masuk surga. Jaminan Allah, jaminan Tuhan Yesus, jaminan Sang Penguasa. Ya, karena apa? Karena dosa kita diampuni. Kita akan hidup. Kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Ayat firman Tuhan yang akan saya sampaikan, Matius pasal 7 ayat 13 dan 14. Yang ke-13 mengatakan demikian.
Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan, dan seterusnya. Kemudian ayat yang ke-14, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kebinasaan, kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Saudara sekalian, dalam ayat-ayat itu, kalau kita renungkan, kita perhatikan, kita simak, itu intinya ini ada beberapa hal. Pintu yang sesak atau sempit, lawannya pintu yang lebar. Ya, maksudnya jalan yang lebar itu yang bebas, hidup bebas. Tapi mengikut Tuhan hidup tidak bebas, tapi bebas. Ya, bebas di dalam Tuhan. Tidak bebas karena ada larangan-larangan dari firman Tuhan. Ya. Kemudian menuju kehidupan dan menuju binasaan. Barang siapa hidup di dalam Kristus dan bertobat akan menuju kepada kehidupan, menuju surga yang mulia bersama-sama dengan Kristus. Kalau kita mati, kita bersama-sama dengan Tuhan. Itulah indahnya. Kemudian ada sedikit orang dan lawannya orang banyak. Ya, yang biasanya mengikut Tuhan sesuai dengan firman Tuhan di sini dan di Indonesia ini, khususnya sedikit orang yang mengikutinya. Ya, memang mengikut Tuhan itu ada hal-hal yang harus kita penuhi. Tujuannya baik. Tujuan Yesus baik, agar kita tetap dalam Dia, agar kita tetap dalam Roh Kudus, agar kita tetap dalam jalan-jalan. Itu intinya. Ya, kemudian tadi saya katakan menemukan apa? Ya, ini. Saya katakan bahwa firman pada hari ini sederhana, yaitu menemukan jalan, menemukan kebenaran, dan menemukan hidup. Yang pertama dulu menemukan jalan. Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun, tidak ada seorang nabi pun, tidak ada seorang satu malaikat pun yang menyatakan dia jalan kecuali Yesus. Saudara sekalian, saya ulangi, kata Yesus padanya, Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Maka kita datang kepada Bapa. Siapapun yang datang kepada Bapa akan hidup. Pada waktu kita mati, memang semua manusia akan mati. Tapi yang datang kepada Yesus dan bertobat akan hidup oleh karya Tuhan. Itulah indahnya hidup Tuhan. Tidak ada seorang pun, Yesus adalah satu-satunya jalan ke surga. Tidak ada jalan lain, tidak ada dua jalan, tidak ada tiga jalan, tidak ada banyak jalan, hanya satu-satunya. Ke surga tidak diganti dengan jalan apapun, bahkan segala usaha manusia dengan cara apapun yang kita lihat ada yang pokoknya banyak cara-cara mereka untuk mendapatkan hidup kekal. Tetapi Yesus berkata, Akulah jalan. Maka siapa datang kepada Yesus, datang kepada Yesus, akan hidup bersama dengan Tuhan.
Karena Yesus dari surga, saudara sekalian, dari atas, maka dia tahu persis jalan ke surga. Dia dari surga turun ke bumi untuk menyelamatkan manusia. Maka dia tahu jalan itu. Tidak ada seorang pun. Siapa yang tahu jalan? Hanya Yesus dari surga, maka dia bisa membawa ke surga. Dia dari surga maka mengajak kita untuk bersama-sama ke surga. Itulah indahnya saudara sekalian kalau kita ikut Tuhan. Yesus mau manusia mengikuti jalannya, bertobat dan percaya. Itulah kehendak Yesus kepada kita sekalian ini. Semuanya tidak terkecuali, besar kecil, kaya miskin, siapapun juga tidak terkecuali, saudara sekalian. Maka di dalam gereja tidak ada perbedaan, tidak ada pembeda-bedaan si A ini, si B ini, si C ini, tidak ada. Semuanya di mata Tuhan adalah sama, mata orang berdosa. Amin. Saudara sekalian, itu indahnya di dalam Tuhan Yesus. Yang kedua, kebenaran. Ya, kebenaran. Dunia banyak menawarkan kebenaran semu. Saya ulangi, dunia banyak menawarkan kebenaran semu. Semu itu tidak asli. Banyak itu. Dengan cara-cara ini, cara-cara itu, banyak sekali. Kebenaran atas pemikiran manusia. Padahal semua manusia telah jatuh dalam dosa. Nabi-nabi, imam-imam, semua telah berbuat dosa. Siapapun telah berbuat dosa, hanya Yesus. Maka dia dari surga turun ke bumi ini untuk kita sekalian. Betapa bahagianya kita yang mendapatkan kesempatan itu. Kita mendapatkan kesempatan kenal dengan Yesus. Itu luar biasa, saudara-saudara. Banyak orang yang tidak kenal Yesus karena tidak mendapatkan perkenalan dengan Yesus, karena mereka antipati dan sebagainya. Maka kita mesti memperkenalkan Yesus kepada dunia, kepada orang lain. Kristus dari surga, pencipta surga, pemilik surga. Amin. Saya ulang, Kristus dari surga, pencipta surga, pemilik surga, menawarkan kepada semua manusia untuk percaya dan bertobat kepada Yesus. Sungguh indah, apalagi pada Natal yang kita rayakan. Mari kita usut merenungkan bahwa Dia adalah sebagai kebenaran. Yang ketiga, saudara, yang terakhir, hidup. Bukan hidup seperti kita jalani ini, bukan. Ya, ini sementara. Tetapi hidup setelah kematian, kita semua akan mati, pasti. Semua akan mati. Bahkan ada yang masih muda. Kemarin saya juga melihat kakak saya, bukan kakak pokoknya anak dulur, umur 81. Pada masa tuanya dia sudah kenal Tuhan. Tadinya sudah lama sekali tidak kenal Tuhan, tapi pada akhirnya dia kenal Tuhan. Pada waktu pandemi ini, saudara-saudara, dia kenal Tuhan Yesus. Saya yakin dengan perkenalannya dengan Yesus, dia bersama-sama dengan
Tuhan di surga saat ini. Ya, tetapi hidup setelah kita mati. Jadi yang paling utama itu kehidupan setelah kita mati. Saya ulang, kehidupan setelah kita mati itu yang pertama. Karena itu selama-lamanya, kekal selama-lamanya. Hidup di dunia ini sementara, saya katakan. Semua kita akan mati dan hidup kembali. Tetapi hidup yang bagaimana? Hidup bersama Kristus di surga atau hidup di neraka bersama iblis. Ada dua jalan itu saja, saudara-saudara. Berbahagialah kita yang telah memegang atau menerima Kristus sebagai juru selamat kita. Amin, saudara-saudara. Berbahagialah kita. Ya, kita hidup sekarang ini biasa, wajar. Hidup sekarang ini sebagaimana kita hidup, tapi hidup setelah mati nanti itu yang paling penting. Karena selama-lamanya tidak seperti saudara saya yang mati tadi 81 tahun. Oh, tidak, itu lebih, yaitu kekal selama-lamanya, tidak terbatas umurnya. Berbahagialah yang percaya dan bertobat, karena mereka akan kembali kepada surga selama-lamanya. Tetapi yang tidak percaya, tidak memiliki hidup kekal, tetapi hidup dalam penyiksaan selama-lamanya bersama iblis. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Biarlah kebenaran ini terus mengakar pada kita, saudara sekalian. Ya, dalam kehidupan kita jalan biasa, tapi kebenaran ini mari saudara tanamkan dalam hati saudara. Bukan karena gembala, bukan karena pendeta, tapi karena saudara sendiri bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Untuk itu yakinilah, hidup ini hanya sementara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang telah Hamba-Mu sampaikan kepada jemaat-Mu pada pagi hari ini. Meteraikanlah ini kepada mereka sekalian dalam hati masing-masing untuk mengingat bahwa Yesus adalah jalan kebenaran yang hidup. Tidak ada jalan lain kecuali Dia. Tidak ada kebenaran lain kecuali Yesus. Dan tidak ada yang dalam berhidup kecuali Yesus. Hidup yang kekal selama-lamanya. Tuhan, Engkau teguhkan, Engkau kuatkan, Engkau hidupkan kebenaran ini dalam hati jemaat. Dengan demikian mereka akan lebih kokoh. Walaupun kami sudah sering mendengar, tapi kami mengingatkannya, Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena kita telah menerima Dia dan Dia menjadi penyelamat kita. Kita berterima kasih kepada Tuhan untuk memeliharakannya. Kami nyanyikan pujian terima kasih Tuhan untuk kasih setia. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu
masih banyak jiwa yang belum dimenangkan bagi Tuhan. Mari Tuhan, di bulan Desember ini Engkau bekerja dengan luar biasa melalui Natal-Natal di seluruh Indonesia. Biarlah terang daripada Tuhan, cinta kasih daripada Tuhan nyata di tengah-tengah negeri kami. Pakailah orang-orang percaya untuk bisa memenangkan jiwa bagi Engkau. Berkati ya Tuhan pemimpin kami, berikan hikmat akal budi kebijaksanaan untuk menyelesaikan pekerjaan yang besar ini ya Tuhan. Kami bersyukur pandemi yang terus akan selesai. Kami bersyukur vaksinasi yang terus masih dijalankan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau bekerja untuk negeri kami. Engkau memberkati setiap pemimpin-pemimpin kami. Engkau memberkati setiap tempat-tempat di mana saat ini sedang dalam bencana. Kami berdoa untuk Semeru, untuk Merapi, untuk banjir, untuk gempa bumi, di tempat-tempat yang masih rawan karena banjir, karena situasi saat ini. Tuhan, di dalam nama Yesus kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Tolong supaya mereka diberikan penghiburan, kekuatan, supaya mereka terus dengan peristiwa-peristiwa ini ingat berseru kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, untuk berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan dan percaya kepada Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga, terima kasih karena Engkau terus memelihara bangsa kami. Saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami jemaat Tuhan yang sakit. Kami mohon kiranya Engkau menjamah mereka. Engkau tolong salah satu dari antara saudara kami, Bapak Yohanes, Tuhan pulihkan dia. Biarlah darah Yesus memulihkan, menyembuhkannya. Mungkin ada yang lain-lain, Tuhan tolong mereka disembuhkan, dijamah oleh Tuhan. Yang lemah Tuhan, mari Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan semangat kembali. Engkau akan menolong sehingga mereka sekalian boleh menerima pertolongan daripada Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang saat ini sedang dalam pergumulan. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan menyelesaikan mereka di dalam menghadapi pergumulan sehingga mengatasi semuanya dengan pertolongan Tuhan. Berkati setiap pekerjaan usaha jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan memberkati, Engkau akan memimpin mereka, Engkau akan menolong sehingga dapat memenuhi kebutuhan keluarga masing-masing. Oleh karena pertolongan Tuhan, apapun yang dikerjakan, Tuhan bersamanya. Kami mohon Engkau menjaga, melindungi setiap rumah tempat tinggal kami masing-masing, sehingga kami boleh nyaman oleh karena perlindungan daripada Tuhan. Kami mohon Engkau akan menjaga, melindungi kemanapun kami melangkahkan kaki, dijauhkan dari segala mara bahaya kecelakaan, tapi biarlah perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati, mencukupi kebutuhan kami masing-masing jemaat-Mu, dari anak-anak sampai yang sudah usia sepuh. Cukupkan kebutuhan dengan berkat-berkat pertolongan Tuhan, sehingga kami terus dapat mengucap syukur dengan apa yang kami miliki. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Hamba memuji kebesaran-Mu.
kita. Tuhan tahu saat ini tangan-tangan yang telah kita angkat, maka Tuhan akan turunkan tangan, turunkan berkat-berkat surgawi atas kita sekalian. Biarlah pemeliharaan Tuhan atas hidup kita sekalian. Biarlah Tuhan akan memimpin di dalam perjalanan kita untuk sampai di rumah dengan membawa berkat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat kasih anugerah cinta kasih persekutuan daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus orang percaya katakan amin.